Sahabat semua, saya kali ini ingin membahas tentang kesempatan dan tantangan orang Sunda hari ini dan ke depan gitu ya. Yang mana mungkin kemarin sudah membahas tentang kelemahannya begitu. Nah, yang pertama menurut saya bahwa orang Sunda itu yang di satu sisi banyak kelemahan tapi di sisi punya tantangan dan peluang gitu dan mungkin kesempatan gitu ya. Saya ingin membangun antara kesempatan dulu gitu ya. Kesempatan itu cukup banyak di dalam ruang lingkup global yang memang sudah mendigital seperti sekarang ini gitu ya. Mulai dari penyebaran pengetahuan kesundaannya itu sendiri, di mana kesempatan itu yang memang orang Sunda memiliki keunikan gitu ya, memiliki keunikan tersendiri di dalam memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perbaikan masyarakatnya gitu ya. Tetapi masalah kiprah dan prestasi juga cukup terbuka itu ya. Terbukti mungkin kalau beberapa lihat di turnamen olahraga begitu ya. Orang Sunda juga dimulai dari PON sampai Asia Games sampai Olimpiade, saya kira sudah banyak lah gitu ya. Di dalam ini secara terbuka itu ya. Dan kedua juga dalam bidang ilmu pengetahuan juga di masyarakat Sunda dengan adanya beberapa perguruan tinggi yang bersifat lokal itu cukup memberikan kontribusi terhadap perbaikan nasional di Nusantara ini. Ini kan masalah tantangan dia. Tantangan yang terjadi bagi masyarakat Sunda itu yang saya catat gitu ya di dalam arus globalisasi dan digitalisasi termasuk teknologi AI yang sekarang lagi berkembang gitu ya. Itu di masyarakat Sunda sekalipun mungkin masih secara statistik atau kuantitatifnya masih sedikit gitu ya, tetapi masih punya beberapa kualitas gitu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kelemahan-kelemahan yang dimiliki yang saya bahas sebelumnya, bahwa kelemahan-kelemahan yang dimiliki itu bagian dari hal-hal yang tantangan yang menjadikan masyarakat Sunda lebih baik, saya rasa itu. Dan ketiga, masyarakat Sunda itu menjadi arena nasional, menjadi penyangga ibu kota yang sampai hari ini walaupun memang akan pindah ke Kalimantan Timur yang adanya IKN itu, tetapi hari ini masyarakat Kesundaan yang ada di seputar mulai dari Banten, Jawa Barat gitu ya, masuk DKI Jakarta itu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap sejumlah perekonomian, politik, bahkan mungkin global, termasuk beberapa peran-peran di kemerdekaan pada saat itu, gitu ya, dalam konteks persemakmuran ataupun dalam konteks yang lebih luas. Dan keempat adalah budaya Sunda itu makin heterogen dan multikultural. Selama itu tantangan-tantangan yang terjadi mungkin termasuk multikultural itu sebagai modal sosial yang cukup baik di dalam memberikan pengaruh-pengaruh positif ataupun pengaruh-pengaruh yang dialektis terhadap keilmuan baru di dalam membangun masyarakat yang lebih baik itu. Yang kelima mungkin apresiasi itu ya, apresiasi negara atau masyarakat terhadap kesundaan cenderung saat ini masih lemah menurut saya. Itu tantangan yang terjadi gitu ya. Ya semoga lah dengan adanya beberapa konteks. Ini bukan berpikir rasistik ataupun ini, karena ini bagian dari hal yang namanya takdir kemanusiaan, saya kira masalah itu gitu ya. Dan keenam adalah kompetensi dan kiprah. Ini jadi tantangan kiprah masyarakat Sunda di dalam menjamin hak-hak dasar dan hak asasi manusianya itu masih belum optimal saya rasa. Dan itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Ini tugas-tugas
kaum mudanya Sunda itu untuk memberikan kontribusi yang lebih baik di hari ini atau masa depan. Ketujuh, itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, pengetahuan, inovasi, teknologi yang berbasis kebudayaan yang memang sangat cukup kuat di kalangan masyarakat Sunda gitu ya. Dan kedelapan adalah tantangan berikutnya adalah bagaimana mengaktualisasikan, mengimplementasikan sebuah sinergi kebudayaan, istilah saya itu, sinergi kebudayaan bagi masyarakat Sunda, bagi kemajuan masyarakat Sundanya sendiri, termasuk mungkin Nusantara. Dan yang lebih baik adalah menjadi Sunda global itu sendiri. Itu saja. Itu tantangan-tantangan yang menurut saya perlu dicatat sebagai hal yang membutuhkan kolaborasi yang secara utuh dapat diimplementasikan terhadap pemberdayaan masyarakat Sundaan itu sendiri, termasuk mungkin kolaborasi dengan beberapa kebudayaan yang lain yang lebih tinggi daripada masyarakat Sunda itu sendiri. Barangkali itu. Mohon like komennya di sini ya. Terima kasih.